mengganti format nama sesuai dengan format yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom, dimohon untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang di-share. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki aplikasi Saktilink, aplikasi Saktilink ini dapat di-download melalui aplikasi Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi Saktilink, Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi Saktilink melalui Google Play Store dan juga App Store. Seringkali pencatatannya itu butuh waktu yang lama gitu. Terus belum lagi banyak terjadi kesalahan, sering banget gitu bisa ada, karena kan kalau manual ya harus ngecek sendiri gitu. Terus kalau mau cari transaksi-transaksi kayak gitu secara real time kan juga susah karena kan masih sistem manual. Menurut saya aplikasi Sakti Online meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi banyak proses transaksi manual. Jadi mengurangi waktu dalam proses pencatatannya, terus mengurangi resiko juga human error, akurasi data juga meningkat karena kan semua proses transaksi dicatat secara digital. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan aplikasi Sakti Online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang sangat relevan untuk kebutuhan koperasi. Dukungan teknis yang kami terima juga sangat baik, membuat implementasi dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi Saktilink, Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi tersebut melalui Google Play Store atau App Store, atau Bapak Ibu dapat mengikuti panduan yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki aplikasi Saktilink, Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi tersebut melalui Google App Store, Google Play Store atau App Store, atau Bapak Ibu dapat mengikuti panduan yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom. Pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Saktilink? Ya, sangat puas sekali karena Saktilink mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Saktilink sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan koperasi karyawan LAN. Juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Adapun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi online ini, kami sangat terbantu terutama dalam pengadministrasian bagi keanggotaan ataupun hiliran anggota, dan juga mempermudah kami dalam melakukan melakukan administrasi transaksi baik hiliran anggota ataupun lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekundo sendiri adalah menjadi rasa aman saat dari anggota juga. Anggota dapat melihat salah satu memiliki website yang terintegrasi langsung pada servernya. Yang kedua, transaksi real time. Itu transaksi yang ada pada unit perlayanan dapat langsung tersimpan dalam server yang berada di kantor pusat, sehingga kita semua update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan Sekundo dapat ditampilkan secara otomatis
amazing banget kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah apa ya menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas dan memang Sakti itu memang ramah lansia Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri Zoom, dimohon untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki Zoom, diharapkan untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum mendownload aplikasi Saktilink, Bapak Ibu dapat mengunduh atau mendownload aplikasi Saktilink melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan Google App Store untuk pengguna iOS. Atau Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti panduan yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau promo menarik mengenai Sakti, Bapak Ibu dapat mengunjungi media sosial dari PT SKK atau PT Sakti di sakti.center untuk Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih dalam atau lebih lanjut terkait promo menarik dan informasi lainnya dapat mengunjungi media sosial dari sakti.center. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki Zoom, diharapkan untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan workshop Sakti.Center batch 7 kali ini akan segera dimulai. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja kegiatan workshop Sakti.Center batch 7 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkat yang telah diberikan kepada kita semua. Pada akhirnya kita semua dapat berkumpul di acara workshop Sakti.Center batch 7 pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Diska Surya Pramesti yang akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam acara workshop Sakti.Center batch 7 pada pagi hari ini. Workshop kali ini akan membahas tema mengenai kemudahan transaksi keuangan anggota koperasi bersama Saktilink. Dan kemudian nanti akan ada pembahasan lebih lanjut terkait website .coop. Sudah hadir ya beberapa Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada dari KSP Sumberjo, ada dari Batara Koop, ada Pak Zainal dari Sumber Rezeki. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kita semua juga sudah hadir Mas Epri dari tim Sakti selaku narasumber atau pembicara yang akan menyampaikan terkait kemudahan transaksi layanan anggota melalui Saktilink ya Mas Epri. Gimana nih Mas Epri, sudah siap untuk mengisi acara workshop pada pagi hari ini? Halo Mbak Diska, pagi tentunya udah siap ya Mbak ya, kita sharing-sharing bareng sama Bapak Ibu Koperasi nih.
Baik, kemudian di sini juga ada Mas Rizky dari tim ADS yang nantinya akan menyampaikan terkait sosialisasi website koop.id ya. Mas Rizky, bagaimana nih Mas Rizky kabarnya? Syukur Alhamdulillah baik Mbak Diska. Baik, sudah siap ya nanti di agak siang hari mungkin ya Mas untuk membahas terkait website dari Siap. koop.id. Oh, oke. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri acara workshop Sakti.Center Batch 7 pada pagi hari ini. Izinkan saya selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pagi hari ini akan diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, sesi foto bersama, penyampaian materi oleh Mas Epri, sesi diskusi dan tanya jawab, pembahasan terkait sosialisasi website oleh Mas Iki dari tim ADS. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan kemudian diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu dan semoga acara kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran, alangkah baiknya untuk kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Semoga nanti ke depannya acara workshop Sakti.Center ini akan memberikan manfaat dan juga bisa menjawab seluruh keresahan dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu. Nah, baik sebelum kita mulai, untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Ini untuk menyampaikan materi terkait layanan transaksi Saktilink, Bapak Ibu dapat mengunjungi media sosial dari PTSKK atau dari Sakti di sakti.center untuk Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Atau Bapak Ibu sekalian nanti mungkin apabila kemarin terlewat dalam acara workshop, Bapak Ibu sekalian PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo atau Saktilink. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti acara workshop kita, Bapak Ibu ya. Di sini ada Pak Zainal. Pak Zainal, gimana kabarnya Pak Zainal? Sehat Pak Zainal? Kemudian di sini ada Pak Iketut Santika juga dari Koperasi Sarining Merta ini dari Bali ya Pak ya. Halo Pak Santika, gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi workshop Sakti Center kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Saktilink bisa mengakomodir kebutuhan anggota yang relevan di era teknologi digital saat ini. Tapi sebelum jauh ke sana, izinkan saya untuk terlebih dahulu mempresentasikan sedikit mengenai company profile. Mungkin di sini yang sudah sering mengikuti workshop ya Bapak Ibu ya, sudah sangat tentunya sering ya melihat apa itu PT Sakti, kemudian apa saja produknya. Tapi di sini masih ada Bapak Ibu koperasi yang mungkin baru bergabung di acara workshop Sakti Center kali ini. Jadi maka dari itu izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan sedikit mengenai PT Sakti. Apa sih PT Sakti? Kemudian produknya itu apa saja. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Apa sudah muncul? sudah Mas Epri. Sudah ya. Sudah. Baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan
PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, jadi PT Sakti ini atau kita sering menyebutnya dengan PT SKK atau PT Sakti itu sama saja ya Bapak Ibu ya. Jadi PT Sakti ini merupakan sebuah perusahaan pengembang teknologi digital di mana dalam hal ini kami mengembangkan perangkat lunak untuk sistem operasional koperasi menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya berdaya saing di era teknologi digital saat ini. Nah, sebagai penyedia layanan digital, kami sudah mempunyai izin dari Kominfo atau sekarang berganti menjadi Komdigi. Di sana kami sudah mempunyai izin untuk penyelenggara sistem elektronik. Kemudian kami pun sudah mempunyai sertifikasi berupa ISO 2701 ini diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional, di mana artinya perusahaan kami sudah aman dalam hal pengelolaan data dan juga informasi, jadi sudah sangat aman Bapak Ibu ya. Kemudian tidak hanya itu, kami pun sudah terdaftar di IDECOP, ini kementerian. Kalau Bapak Ibu bisa cek di websitenya IDECOP, kita terdaftar di sana sebagai perusahaan penyedia layanan digital untuk koperasi. Nah, kemudian PT Sakti ini didirikan pada tahun 2018 Bapak Ibu di Probolinggo, Jawa Timur. Yang mendirikannya itu konsorsium koperasi di sana. Jadi memang awalnya didirikan untuk mengakomodir operasional beberapa koperasi di sana. Sehingga pada tahun 2018 dibentuklah PT Sakti ini sebagai sebuah perusahaan penyedia layanan digital. Nah, kami mempunyai visi untuk membentuk sebuah ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini dengan misi yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, kemudian membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Nah, bentuk pendampingan dan juga edukasinya itu seperti ini Bapak Ibu. Biasanya kita rutin mengadakan workshop 1 bulan 2 kali. Nah, ini di bulan April ini workshop yang pertama, mungkin nanti kita akan adakan di akhir bulan April. Nah, sementara itu kita pun setiap 1 bulan sekali sering mengadakan webinar bernama Bincang-Bincang Sakti. Jika Bapak Ibu berkenan, nanti kita boleh share juga nih kemungkinan di pertengahan bulan April ini akan ada BBS Bincang-Bincang Sakti webinar yang membahas terkait launching aplikasi Sakep di aplikasi digital Sakti. Nah, kemudian ini merupakan pihak-pihak kerjasama kami, Bapak Ibu ya, ada dari IDEXCOP, kemudian Dekopin, dan masih banyak lain. Bapak Ibu bisa lihat bersama. Kemudian ini layanan peta pengguna kami, di mana layanan digital kami sudah digunakan oleh 400 lebih koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Yang terdaftar itu ada 1 juta lebih pengguna aktif. Tidak hanya itu, layanan kami pun sudah digunakan oleh beberapa kredit union yang ada di Timor Leste. Jadi sudah digunakan oleh negara luar juga Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan mitra kami yang mungkin Bapak Ibu tidak asing atau mengenalnya. Ada dari Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, kemudian di Jawa Timur, bisa kita lihat bersama, dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian sebagai penyedia layanan digital, kami mempunyai 2 aplikasi penunjang utama Bapak Ibu. Ada aplikasi core system yang kami beri nama dengan Sakti Online, kemudian ada aplikasi Sakti Link untuk aplikasi mobile anggota. Nah, aplikasi mobile ini yang nantinya akan kita bahas nih Bapak Ibu ya, apa saja fitur-fiturnya, apa saja kemudahannya yang tentunya bisa memudahkan operasional koperasi. Nah, yang pertama, platform Sakti Online ini merupakan core system kami, Bapak Ibu. Sakti Online ini merupakan aplikasi utama dari layanan bisnis koperasi, di mana kami menyediakan fitur-fitur yang tentunya bisa menunjang operasional koperasi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Salah satu fiturnya itu kami menyediakan fitur-fitur simpanan dan pinjaman, simpanan pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, kemudian layanan retail, produksi jasa, dan masih banyak yang lainnya. Yang mana semuanya ini saling terintegrasi satu sama lain dan juga terkoneksi secara real time, secara online. Jadi setiap transaksinya itu akan tercatat secara otomatis. Kemudian aplikasi Sakti Online ini bisa digunakan oleh koperasi konvensional, di mana fitur-fiturnya ada fitur untuk mengelola data keanggotaan, kemudian simpanan, pinjaman, keuangan, dan masih banyak lainnya, simpanan harian, kemudian berjangka maupun deposito. Nah, begitupun dengan aplikasi Sakti Online untuk koperasi syariah. Kita ada untuk pengelola keanggotaan juga, simpanan, pembiayaan, hingga laporan perhitungan berdasarkan bagi hasil atau nisbahnya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan Saktiling Bapak Ibu. Nah, Saktiling ini merupakan mobile apps yang nantinya akan digunakan oleh anggota koperasi untuk bertransaksi. Jadi tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor koperasi, misal hanya untuk mengecek saldo atau membayar simpanan atau mengajukan pinjaman. Semuanya bisa dilakukan dengan aplikasi Saktiling ini dan tentunya terkoneksi dengan aplikasi core system di koperasinya. Nah, Saktiling ini merupakan aplikasi penunjang perkoperasian yang mulai digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan terhubung dengan platform Sakti
Sakti Online. Nah, SaktiLink ini juga mempermudah anggota untuk mengakses informasi saldo pinjaman, simpanan, kemudian anggota nantinya bisa membeli pulsa, token listrik, berbagi atau transfer ke antar bank, hingga pembayaran PDAM dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini fitur-fiturnya Bapak Ibu, saya hanya gambarkan sedikit saja karena nanti akan kita bahas lebih detail di materi intinya. Jadi di SaktiLink anggota bisa berbagi ke sesama anggota, ke sesama antar anggota, ke rekeningnya sendiri, kemudian antar bank juga bisa. Kemudian anggota bisa top up e-wallet, bisa membeli layanan PPOB seperti pulsa, token listrik, dan lain sebagainya. Anggota bisa melakukan pengajuan dan juga pembayaran angsuran hanya menggunakan smartphone-nya. Kemudian kita sudah lengkapi juga dengan simulasinya, jadi anggota dapat mudah ketika ingin mengetahui berapa sih jika anggota tersebut ingin mengajukan pinjaman, itu sudah kami sediakan simulasinya, tidak perlu repot-repot lagi. Kemudian di SaktiLink ini juga sudah kami sediakan dukungan QR Sakti dan tentunya bisa mempercepat dan aman ya ketika anggota ingin melakukan transaksi dengan QR. Nah, aplikasi Sakti ini sudah Bapak Ibu bisa dapatkan di Google Play Store untuk pengguna Android, kemudian di App Store untuk pengguna iOS. Nah, nanti boleh Bapak Ibu di-download saja, kemudian didaftarkan jika ingin coba-coba aplikasi SaktiLink ini. Nah, kemudian ini SaktiLink dashboard-nya Bapak Ibu. Nah, aplikasi SaktiLink dashboard ini untuk memantau semua transaksi yang dilakukan oleh anggota di SaktiLink. Nanti semuanya terlihat sebagai contoh di sini ada daftar anggota, kemudian anggota yang masuk berapa, kemudian ada jumlah pengajuan yang masuk ada berapa, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidak hanya itu, kami pun ada fitur unggulan dari di SaktiLink dashboard ini. Kami menampilkan informasi terkait data keanggotaan, kemudian ada fitur EKYC juga atau Electronic Know Your Customer. Jadi nantinya koperasi bisa mengetahui terlebih dahulu calon anggota yang mendaftar melalui verifikasi data dirinya atau KTP-nya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini merupakan aplikasi Sakti Multi Usaha, di mana Sakti Multi Usaha ini biasanya digunakan oleh koperasi-koperasi yang mempunyai usaha-usaha retail. Nah, ini seperti misalnya Indomaret ya Bapak Ibu ya, punya aplikasi POS-nya sendiri. Nah, sama seperti Sakti Multi Usaha ini. Di dalamnya kami sediakan fitur untuk mengelola persediaan barangnya, persediaan stoknya, kemudian transaksi POS-nya, kemudian transaksi melalui web juga sudah bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, hingga laporan keuangan secara otomatis tentunya yang saling terintegrasi satu sama lain. Nah, kemudian ini merupakan aplikasi Laci, di mana aplikasi Laci ini merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, dan masih banyak yang lainnya. Ini sama seperti aplikasi Sakti Multi Usaha tadi, cuma Laci ini biasanya digunakan oleh para UMKM, oleh para anggota yang ingin berjualan melalui Laci ini, Bapak Ibu. Jadi nanti koperasi itu sebagai penyedia layanan dan yang menggunakannya itu adalah si anggotanya untuk berjualan di aplikasi Laci ini. Nah, kemudian ada Laci Mart, ini tampilannya seperti e-commerce ya Bapak Ibu ya, seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Itu menampilkan gambar, kemudian harga dan keterangan produknya. Nanti anggota bisa membeli, bertransaksi di aplikasi Laci Mart ini. Seperti itu secara online tentunya. Nah, ini merupakan kotak informasi kami. Kami ada 3 kantor, Bapak Ibu. Kantor pusat kami ada di Bogor, di Bukit Cimanggu City. Kemudian ada kantor pendirian di Probolinggo, Jawa Timur. Ada juga di Kawaluyan Raya sebagai kantor operasional kami di Bandung, Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin informasi lebih lanjut mengenai Sakti, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak kami di Sakti Bisdep. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kami di info@ptskk.id atau bisa mengunjungi halaman sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube sakti.center. Nah, jadilah bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait pengenalan dari PT Sakti dan produknya. Jika ingin ada yang ditanyakan, saya persilakan, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Diska. Terima kasih Mbak Diska. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian perkenalan singkat terkait PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo atau PT SKK yang sudah disampaikan oleh Mas Epri. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait profil dari PT SKK, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung di acara workshop Sakti.Center batch 7 kali ini, atau Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi media sosial dari Sakti ya Bapak Ibu di sakti.center untuk Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan saja Mas Epri ke materi selanjutnya ya. Saya persilahkan kembali kepada Mas Epri. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya izin untuk melanjutkan Bapak Ibu ya.
Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah muncul, Mbak Rizka? Sudah muncul, Mas. Sudah ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita sama-sama mengetahui ya apa sih PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo, kemudian produknya itu apa saja. Sekarang kita masuk pada materi inti dari workshop Sakti Center Batch ke-7 kali ini. Di mana di workshop kali ini kita hadir dengan tema kemudahan transaksi keuangan anggota koperasi bersama Saktiling. Nah, Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi saat ini, koperasi sebagai lembaga ekonomi itu tentunya dituntut untuk terus beradaptasi. Kita tidak lagi hanya bisa mengandalkan cara-cara yang konvensional, cara-cara yang manual dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. Nah, hari ini kita hidup di era yang serba digital, Bapak Ibu ya. Era yang serba cepat, serba praktis, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, terutama anggota koperasi, terutama para generasi-generasi muda Gen Z ya biasanya Bapak Ibu ya, terbiasa dengan layanan yang cepat, yang praktis dan mudah diakses kapan saja hanya dari genggamannya. Namun di sisi lain masih banyak koperasi yang masih menghadapi tantangan dalam pelayanan simpan pinjamnya, dalam pelayanan transaksi keuangannya, kemudian pencatatan keuangan, hingga keterbatasan akses bagi anggotanya. Nah, maka dari itu kenapa workshop Sakti Center Batch ke-7 kali ini hadir dengan tema kemudahan transaksi keuangan anggota koperasi bersama Saktiling, di mana nantinya kita akan membahas lebih jelas mengenai bagaimana Saktiling bisa meningkatkan kenyamanan anggota melalui layanan koperasi berbasis mobile, kemudian bagaimana nantinya anggota koperasi bisa mengecek saldo simpanan dan pinjamannya secara real time hanya menggunakan smartphone-nya tanpa perlu datang ke kantor koperasi atau tanpa perlu antri, tanpa perlu menunggu petugas koperasi datang ya, sudah bisa diakses melalui aplikasi Saktiling ini. Kemudian nanti juga kita akan simulasi dan pengajuan pinjaman dan pembayaran angsuran menggunakan smartphone anggota. Jadi ketika ada anggota yang ingin mengajukan pinjaman atau ingin mengetahui simulasi angsurannya ketika akan mengajukan pembiayaan, itu sudah bisa diakses di aplikasi digital Sakti ini, di Saktiling ya tentunya ya. Nah, Bapak Ibu, kita sadar bahwa masih banyak koperasi yang masih menghadapi tantangan yang besar, tentunya tantangan pada hal digitalisasi ini. Nah, proses simpan pinjam yang masih dilakukan secara manual, kemudian anggota yang masih harus datang ke kantor koperasi hanya untuk sekedar mengecek saldo simpanan pinjamannya atau hanya ingin membayar simpanan atau mengajukan pinjaman, dan pencatatan keuangan koperasi yang seringkali tentunya memakan waktu Bapak Ibu ya jika dilakukan oleh sistem yang manual atau konvensional. Tentunya itu akan beresiko terjadinya kesalahan, baik itu kesalahan dari catatannya atau karena human error atau hal lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya transformasi digital koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang transformasi digital koperasi, apa sih Bapak Ibu yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu nih ketika mendengar kata transformasi digital? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sharing nih, ada Pak Ule, mungkin Pak Ule bisa on mic atau bisa menanggapi di chat. Apa sih Pak Ule ketika mendengar kata transformasi digital nih? Atau jika ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi, bisa langsung on mic atau bisa mengirim melalui kolom chat Zoom. Silahkan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita mendengar kata transformasi digital, tentunya akan ada perubahan Bapak Ibu ya. Perubahan dari cara kerja, dari yang tadinya cara kerja kita lakukan dengan manual, dengan konvensional ya, sekarang kita lakukan dengan cara yang lebih praktis, lebih otomatis. Nah, kemudian kenapa sih koperasi di era digital ini harus bertransformasi Bapak Ibu sekalian? Nah, kenapa koperasi harus bertransformasi di era digital saat ini? Nah, transformasi digital tentunya bukan hanya sekedar mengganti cara kerja yang tadinya manual menjadi cara kerja yang serba otomatis, serba online, Bapak Ibu ya. Tapi lebih daripada itu, transformasi ini merupakan bentuk respon kita koperasi terhadap perubahan besar dalam perilaku anggota koperasi saat ini, khususnya perubahan generasi Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, kenapa koperasi harus bertransformasi? Itu adanya perubahan perilaku anggota Bapak Ibu sekalian. Nah, coba bayangkan nih Bapak Ibu, dalam sehari atau dalam seminggu nih, berapa kali sih Bapak Ibu menggunakan mobile banking untuk transfer? Atau berapa kali sih dalam seminggu Bapak Ibu belanja lewat marketplace, memesan makanan menggunakan online?
Nah, sekarang generasi muda itu sangat terbiasa dengan layanan yang serba digital, serba cepat, serba mudah, dan serba praktis. Nah, sekarang bagaimana di koperasi ya Bapak Ibu? Kalau koperasi tidak bisa menyediakan layanan yang dibutuhkan di era digital saat ini yang serba cepat, ya bisa jadi anggota ataupun calon anggota yang tadinya tertarik itu akan berpikir dua kali untuk bergabung ke koperasi. Kemudian yang kedua, adanya tantangan operasional koperasi. Nah, di sini masih adakah Bapak Ibu koperasinya yang masih manual, yang pencatatannya masih pakai buku besar atau masih pakai Excel? Mungkin ada yang ingin sharing, Bapak Ibu. Mungkin Pak Santika ingin sharing, Pak, dari koperasi Sarining Bali ya, Pak ya? Atau Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi nih, apa masih ada yang menggunakan sistem manual, Bapak Ibu sekalian? Baik, jika tidak ada saya lanjut kembali. Nah, jadi Bapak Ibu dengan sistem yang manual itu seringkali menimbulkan banyak masalah Bapak Ibu ya. Salah satunya itu data akan tercecer, kemudian laporan keuangan pun akan telat karena memang memakan waktu yang lumayan begitu lama Bapak Ibu ya. Pembuatan laporan, misalnya laporan akhir tahun pun memerlukan waktu berminggu-minggu, tapi dengan sistem digital cukup dalam satu kali klik bahkan ya 5 menit pun sudah jadi karena memang sudah terintegrasi satu sama lain, sudah tercatat secara otomatis jurnalnya. Kemudian pelayanan yang lambat ya dan salah input karena human error atau lain sebagainya jika memang menggunakan sistem yang manual. Nah, sulit ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya poin ketiga adalah peluang besar melalui digitalisasi. Nah, dengan digitalisasi, koperasi nantinya bisa memberikan layanan simpan pinjam yang serba cepat dan tentunya efisien. Kemudian dengan digitalisasi nanti bisa memungkinkan anggota untuk dapat dengan mudah mengakses saldonya, mengajukan pinjaman, atau membayar angsuran hanya menggunakan smartphone-nya tanpa harus datang langsung ke kantor koperasi. Kemudian dengan digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan juga kenyamanan anggota Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak hanya memudahkan anggota yang lama Bapak Ibu sekalian ya, juga bisa memudahkan anggota-anggota baru yang tentunya tertarik menggunakan mendaftar di aplikasi di koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di saat semua layanan saat ini, layanan keuangan ya, telah tersedia dalam genggaman, dalam digital Bapak Ibu ya, mulai dari mobile banking, kemudian e-wallet, kemudian marketplace keuangan dan lain sebagainya, kita perlu bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu, sudahkah koperasi Bapak Ibu ikut bergerak ke arah digital Bapak Ibu? Sudah siap ya Bapak Ibu ya untuk melakukan digitalisasi terhadap koperasinya. Nah, saat ini digitalisasi bukan hanya untuk mempercepat pelayanan Bapak Ibu, tetapi untuk menjawab kebutuhan generasi baru yang lebih mobile, yang lebih digital, kemudian yang lebih menuntut efisiensi. Nah, maka dari itu kenapa Saktiling hadir Bapak Ibu sekalian. Nah, Saktiling ini merupakan aplikasi yang kami rancang khusus untuk koperasi agar bisa memberikan layanan transaksi keuangan yang relevan dengan kebutuhan anggota koperasi di era digital saat ini. Nah, seperti nantinya koperasi bisa simpan pinjam yang secara cepat, aman, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, Saktiling ini Bapak Ibu merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah diakses digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan terhubung dengan platform Sakti Online. Jadi nantinya semua transaksi yang dilakukan oleh anggota di aplikasi Saktiling itu bisa langsung terjurnal atau terhubung dengan aplikasi Sakti Online-nya. Nah, di sini saya izin untuk membuka aplikasi Sakti Online, Saktiling Bapak Ibu ya, untuk memperkenalkan bagaimana Saktiling ini, Saktiling Mobile, bisa mengakomodir kebutuhan anggota koperasi. Nah, mohon izin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi Saktiling, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi ini di Google Play Store, kemudian di App Store juga. Nanti tinggal pilih saja koperasinya Sakti Digital Co-op, nanti akan admin kami approve. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah masuk dan menggunakan aplikasi Saktiling, nantinya Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 3 pilihan menu Bapak Ibu. Ada menu registrasi, aktivasi, dan juga masuk atau login. Nah, tentunya ketiga menu ini mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama registrasi. Nah, registrasi ini nantinya digunakan oleh calon anggota yang ingin mendaftar sebagai anggota di koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi nantinya ketika ada anggota yang ingin bergabung di koperasi Bapak Ibu, tidak perlu lagi datang ke kantor hanya untuk mengisi form registrasi atau apapun itu. Bisa mendownload aplikasi Saktiling, kemudian pilih menu registrasi, tinggal pilih koperasi dan juga pilih tempat pelayanannya. Nanti akan langsung terhubung dengan aplikasi Sakti Online. Kemudian selanjutnya ada menu aktivasi Bapak Ibu. Nah, menu aktivasi ini digunakan biasanya untuk anggota koperasi. Dia sudah terdaftar tetapi belum menggunakan aplikasi Saktiling.
Nah, ketika kita klik, nanti kita tinggal masukkan saja mengisi data-data yang sudah dipinta oleh si aplikasinya ini dengan memasukkan nama, kemudian tanggal lahir, nomor ponsel, dan email yang aktif. Nah, perlu dicatat Bapak Ibu ketika mendaftar atau melakukan aktivasi di aplikasi Saktiling ini harus menggunakan email dan juga nomor telepon yang aktif karena nantinya akan dikirimkan kode OTP sebagai akses loginnya. Nah, selanjutnya karena saya sudah mempunyai aplikasi Saktiling, sudah terdaftar sebagai anggota juga, di sini saya akan langsung masuk ke menu login. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu seperti mobile banking lainnya ya, seperti e-wallet lainnya, ada nomor ponsel kemudian sandi. Saya akan masuk terlebih dahulu ke akun Saktiling saya. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Ini merupakan tampilan awal dari beranda aplikasi Saktiling. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu di sini ada flyer ya, pengumuman. Biasanya flyer ini kita tampilkan promo-promo menarik dari Sakti. Sebagai contoh di sini ada promo aplikasi Bayu ya sebesar 7 GB dengan harga 20.000, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Kemudian jika ada notifikasi-notifikasi mengenai aplikasi Saktiling bisa kita hadirkan di flyer ini. Kemudian ini merupakan tampilan awal Bapak Ibu dari aplikasi Saktiling. Nah, di sini ada menu beranda, Bapak Ibu bisa dilihat di bagian bawah. Kemudian ada menu mutasi, ada menu rekening dan pengaturan. Sebagai langkah awal, kita akan coba masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh anggota koperasi ketika menggunakan aplikasi Saktiling itu adalah mengubah PIN dan juga sandi. Karena nantinya PIN dan sandi yang digunakan saat pertama kali masuk itu PIN dan sandi yang random dikirimkan oleh sistem ke email dari si anggota tersebut. Maka dari itu kami sangat sarankan untuk langsung mengubah PIN dan juga ubah sandinya agar lebih hati-hati Bapak Ibu ya, lebih aman. Kemudian di menu pengaturan ini Bapak Ibu bisa melakukan setting pada menu profilnya, kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan nomor favorit jika nantinya agar lebih mudah ketika akan melakukan transaksi. Tidak perlu lagi menginput secara manual nomornya. Kemudian di sini pun Bapak Ibu bisa mengubah PIN dan sandi tentunya. Dan kemudian di sini ada informasi tentang kontak bantuan. Nah, nanti kontak bantuan ini bisa disetting sesuai dengan keinginan dari koperasi Bapak Ibu. Teksnya itu ingin seperti apa, kemudian nomor teleponnya berapa, WhatsApp-nya berapa, email koperasinya apa, nanti agar anggota bisa lebih mudah ketika memang memerlukan bantuan. Nah, kemudian selanjutnya di sini pun di bawahnya ada informasi koperasi. Bapak Ibu nantinya di sini bisa memasukkan informasi-informasi mengenai koperasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf agak pending ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan informasi mengenai koperasi Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian di sini pun ada pola kebijakan koperasi. Sebagai contoh di sini kami memasukkan pola persyaratan umum pengajuan pinjaman itu seperti apa agar bisa menjadi perhatian bagi anggota nantinya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian itu yang ada di menu pengaturan Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke menu beranda. Nah, ini tampilan beranda dari aplikasi Saktiling. Tentunya seharusnya memang untuk anggota-anggota yang sering menggunakan mobile banking, kemudian e-wallet, tampilan Saktiling ini sangat familiar Bapak Ibu ya, karena memang fitur yang kami sediakan itu sudah hampir sama ya, hampir sama dengan aplikasi-aplikasi mobile banking maupun e-wallet lainnya. Jika dilihat di pojok kanan atas Bapak Ibu ada kode QR. Nah, ini merupakan kode QR dari masing-masing rekening ponsel si anggota nantinya. Jadi nanti anggota bisa meng-scan QR ini untuk melakukan transaksi dengan anggota yang lainnya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada menu notifikasi, menu lonceng ini. Biasanya untuk tombol lonceng ini atau menu notifikasi ini digunakan oleh tim Sakti untuk mengirimkan beberapa informasi-informasi penting. Misalnya ada informasi layanan yang sedang tidak normal ya, sedang gangguan seperti ini. Ada juga tips keamanan akun Saktiling, biasanya kami kirimkan di menu notifikasi ini jika kita lihat bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang pertama di sini ada nama saya ya, Efri sebagai anggota koperasi dan saya terdaftar di Koperasi Sakti Multi Stakeholder KUP atau Training Only. Jadi ini merupakan akun demo dari Sakti bisa digunakan dan jika dilihat ini ada besaran saldo yang saya punya, tentunya ini saldo demo ya Bapak Ibu ya. Nah, fitur pertama ada fitur berbagi Bapak Ibu. Jika kita sudah masuk, di sini ada berbagi ke rekeningku. Nah, nantinya
anggota bisa melakukan pembayaran simpanan hanya menggunakan aplikasi Saktiling ini. Sebagai contoh di sini saya ingin membayar menabung lah ya, ingin menabung simpanan harian. Nah, saldo saya terupdate ini ada 400.000 Bapak Ibu. Coba akan saya top upkan 100.000, apakah langsung masuk ya update saldonya? Klik proses ke beranda. Nah, saldo sudah berhasil dibagikan. Sekarang kita lihat apakah saldo simpanan hariannya masuk. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di paling bawah ini saldo simpanan hariannya sudah langsung update Bapak Ibu ya, sudah langsung real time bertambah. Begitupun dengan core sistemnya. Nanti kalau kita lihat bersama di core system nanti, itu saldo simpanan harian dari si anggota atas nama Epri ini akan langsung bertambah menjadi 500.000. Nah, kemudian di menu berbagi ini nantinya anggota bisa berbagi ke sesama anggota lainnya. Hanya memasukkan nomor rekening ponsel yang tentunya anggota yang lainnya juga menggunakan aplikasi Saktiling. Masukkan nomor rekening ponsel, kemudian memasukkan nominal dan keterangan, klik lanjut, maka akan langsung nih berbagi si saldonya ini kepada rekening ponsel anggota lainnya. Tidak hanya itu, nah untuk berbagi antar koperasi ini masih kita kembangkan Bapak Ibu, hanya beberapa koperasi saja yang kami bukakan menu berbagi antar koperasi ini. Kemudian selanjutnya ada berbagi melalui kanal bank. Nah, berbagi di sini sebetulnya transfer Bapak Ibu ya, karena memang ruang lingkupnya koperasi, jadi kami rubah kata transfer tersebut menjadi berbagi. Kalau kita klik di sini Bapak Ibu nantinya jika ingin melakukan transfer antar bank, tinggal klik saja, tinggal pilih banknya, sudah tersedia sangat banyak sekali, disertai dengan fee atau adminnya itu berapa, tinggal dipilih saja sesuai keinginan, misalnya BNI, selanjutnya memasukkan nomor rekeningnya langsung, kemudian masukkan nominalnya. Nanti saldo dari Saktiling ini akan langsung berpindah atau transfer ke rekening bank tujuan. Nah, di sini pun sudah kami sediakan riwayat dan juga riwayat transaksinya, tentunya sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya setelah menu berbagi, ada menu mitraku Bapak Ibu. Nah, biasanya menu mitraku ini digunakan oleh koperasi jika ada anggotanya yang mempunyai UMKM atau usaha dan ingin dimasukkan ke dalam Saktiling ini. Nantinya misal ada si Bapak A misalnya atau si Ibu A mempunyai usaha jual beli somai, misalnya jualan somai. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Warung somai Ibu A misalnya dengan alamatnya di sini, fotonya pun nanti bisa dilihat, dan nanti akan langsung terhubung dengan WhatsApp si ibu tersebut ya, si pelaku usaha tersebut. Nanti bisa langsung melakukan transaksi dan pembayarannya pun bisa menggunakan aplikasi Saktiling ini. Nah, kemudian selanjutnya ada menu store. Di menu store ini digunakan untuk top up menggunakan virtual account bank. Di sini ada Bank BNI, BRI, ATM bersama dan lain sebagainya. Juga bisa berbagi dari simpanan harian Bapak Ibu sekalian. Ini untuk top up melalui virtual account ya. Kemudian ada menu riwayat. Nah, ini untuk melihat riwayat transaksi kita, transaksi dan pembelian di aplikasi Saktiling. Bisa tinggal dipilih saja dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, nanti ini untuk transaksi pembelian pulsa atau lain sebagainya akan terlihat di sini Bapak Ibu sekalian jika ada anggota yang melakukan transaksi tersebut. Nah, selanjutnya ada menu tagihan. Nah, nantinya Bapak Ibu sebagai contoh di sini ada tagihan saya ya. Ini sebagai demo kemarin saya uji coba. Nantinya ketika memang ada anggota yang mempunyai pinjaman dan sudah jatuh tempo, bisa dimunculkan tagihannya di sini dan bisa langsung dibayar. Nanti akan coba kita langsung simulasikan, kita praktekkan apakah betul nih si aplikasi Saktiling ini bisa langsung bayar angsuran anggota hanya menggunakan handphonenya. Nah, sebagai contoh di sini pun ada riwayat tagihan saya uji coba kemarin. Saya melakukan pembayaran terhadap angsuran saya seperti ini dan satunya sudah lunas. Nah, kemudian tidak hanya itu Bapak Ibu, di Saktiling ini anggota pun nantinya bisa melakukan transaksi PPOB, pembelian pulsa, paket data, listrik dan lain sebagainya, bahkan bisa melakukan simulasi dan pengajuan pinjaman hanya menggunakan aplikasi Saktiling. Ini bukan pinjaman online Bapak Ibu ya, tetapi pinjaman yang langsung terhubung dengan koperasi Bapak Ibu sekalian. Kami sediakan juga simulasinya. Sebagai contoh di sini, misal saya ingin mengajukan pinjaman umum flat dengan nominal pengajuan 1 juta rupiah. Saya ingin tahu nih, berapa sih kalau saya mengajukan angsuran 1 juta itu dengan jangka waktu 10 kali pembayaran itu angsurannya berapa? Dihitung, nah nanti akan langsung muncul semua nih. Pokoknya itu berapa, jasanya berapa, hingga pembayaran angsuran total per bulannya itu berapa. Tentunya ini sangat memudahkan anggota. Jika ada anggota yang ingin mengajukan, tidak perlu lagi bertanya kepada petugas atau datang ke kantor koperasi hanya untuk menanyakan berapa angsuran jika anggota tersebut ingin mengajukan. Kemudian selanjutnya
ada menu pengajuan. Nah, nanti ini akan coba kita demokan Bapak Ibu ya. Bagaimana proses pengajuan di aplikasi Saktiling ini. Kita akan bahas dulu fitur-fitur lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada gambar-gambar bergerak Bapak Ibu ya. Ini merupakan slider. Nah, biasanya slider ini digunakan jika koperasi mempunyai promo-promo menarik bagi anggotanya, atau misal ada anggota juga yang ingin melakukan promosi dagangannya ya, usahanya atau UMKM-nya. Bisa dilakukan di slider ini Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dibuatkan saja desainnya seperti apa, tinggal di set saja, dimunculkan, otomatis nanti promo-promo menarik dari koperasi atau dari anggota akan muncul di slider ini seperti ini, bergerak ya Bapak Ibu ya semuanya. Nah, kemudian tidak hanya itu, di Saktiling ini juga bisa digunakan untuk kegiatan RAT. Jadi nantinya RAT itu bisa online Bapak Ibu. Jadi anggota bisa melakukan kehadiran, scan kehadiran menggunakan aplikasi Saktiling ini. Nanti tinggal disediakan kode QR-nya, kemudian nah seperti ini. Kode QR sebagai kehadiran dari RAT tersebut. Nanti hasil dari RAT pun sudah bisa dimunculkan di aplikasi Saktiling ini. Nah, kemudian selanjutnya ada menu mutasi Bapak Ibu. Nah, di sini untuk melihat mutasi dari rekening. Sebagai contoh, saya ingin melihat mutasi dari rekening ponsel. Nah, rekening ponsel ini merupakan rekening dari Saktiling ini Bapak Ibu ya. Berbeda dengan simpanan, simpanan sukarela dan lain sebagainya. Saya ingin melihat nih mutasi yang terjadi di rekening ponsel saya dari tanggal 10 misalnya sampai tanggal 12. Jika saya klik, nah ini akan menampilkan semua transaksi yang sudah saya lakukan dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Ini sama Bapak Ibu ya, seperti mobile banking dan juga e-wallet lainnya. Sudah sangat mudah dan disesuaikan. Di sini saya ada berbagi rekening simpanan harian ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi Bapak Ibu ingat, saya melakukan pembayaran atau nabung sebesar Rp100.000 ke simpanan harian saya. Ini akan langsung muncul mutasinya. Kemudian sebagai contoh kemarin saya melakukan top up di sini setoran rekening ponsel sebesar Rp800.000. Ini ada juga transaksinya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja sesuai dengan keinginan. Apakah mau lihat simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan harian, tinggal dilakukan saja. Karena ini saya belum ada transaksi, jadi tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu nantinya di Saktiling ini anggota bisa dengan sangat mudah mengakses atau mengetahui saldo informasi saldo pinjaman, saldo simpanannya tanpa perlu datang langsung ke kantor koperasi. Nah, sebagai contoh di sini saya bisa melihat berapa sih simpanan pokok saya selama saya menjadi anggota di koperasi ini, kemudian berapa sih simpanan wajib saya yang sudah saya bayarkan, kemudian sudah ditampilkan juga Bapak Ibu jika memang saldo simpanan wajibnya ini ada tunggakan. Misalnya saya bulan lalu itu belum bayar simpanan wajib. Nanti ada nih Bapak Ibu keterangan tunggakan per hari ini berapa rupiah. Nanti akan langsung ada keterangannya dan langsung bisa dibayar menggunakan aplikasi Saktiling ini. Berapa saldo simpanan saya, saldo rekening saya, saldo simpanan harian saya seperti itu. Tentunya akan sangat mudah. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya masuk ke simulasi demo pengajuan anggota. Apakah betul nih si anggota bisa melakukan pengajuan hanya menggunakan handphone, hanya menggunakan smartphone-nya? Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan masuk ke simulasinya Bapak Ibu, bagaimana caranya anggota bisa mengajukan pinjaman melalui aplikasi Saktiling ini dan langsung terhubung ke aplikasi core system atau aplikasi admin dari koperasi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengakses menu tagihan. Nah, menu pinjaman Bapak Ibu, klik saja pengajuan. Nah, nanti ada di pojok kanan bawah ada icon plus ini. Tinggal diklik saja. Nah, nanti anggota bisa memilih produk pinjaman apa yang diinginkan. Tentunya settingan produk ini sudah dibahas di workshop sebelumnya, bagaimana cara mengatur pilihan-pilihan produk pinjaman, simpanan, dan lain sebagainya di workshop sebelumnya. Ini sudah disettingkan sebelumnya Bapak Ibu. Misalnya saya ingin mengajukan pinjaman umum flat dengan nilai pinjaman Rp1.000.000. Saya ingin mengangsur selama 10 bulan misalnya. Tujuannya saya ingin beli misalnya modal usaha deh. Modal usaha. Nah, untuk jaminan ini opsional bisa diisi jika memang ada agunan yang diharuskan oleh koperasi bisa diisi saja. Di sini data-data anggotanya. Setelah selesai, mohon maaf, pinjaman flat sebesar 1 juta, jangka waktu 10 pekan, modal usaha, jaminan
Nah, kita ajukan Bapak Ibu ya. Nah, ini akan langsung sukses. Jika Bapak Ibu lihat di bagian bawah nih, ada per hari Sabtu, paling bawah Bapak Ibu, tanggal 12 April 2025, saya mengajukan pinjaman sebesar 1 juta rupiah. Jangka waktunya itu 10 kali angsuran, 10 bulan ya, dan status pinjamannya itu belum diproses, karena memang belum diproses Bapak Ibu ya. Nah, nanti status pinjaman ini pun akan berubah seiring dengan proses yang sedang dilakukan di koperasi. Misal ada admin sudah mengecek nih, ada pengajuan, sudah di ACC, nanti status di sini pun akan berubah menjadi sudah diproses. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu nih, apakah pengajuan ini sudah masuk di aplikasi koperasinya. Nah, ini merupakan tampilan Saktiling Dashboard Bapak Ibu untuk memantau transaksi anggota ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada satu pengajuan pinjaman online perlu diproses. Nah, kita lihat apakah ini betul pinjaman atau pinjaman yang diajukan oleh saya. Nah, jika kita lihat di sini, ini merupakan pinjaman saya yang barusan saya ajukan Bapak Ibu. Nominal besar pinjaman 1 juta, 10 kali angsuran untuk modal usaha. Nah, jika sudah oke, sekarang akan kita proses ke analisa pembiayaan selanjutnya oleh pihak account officer biasanya Bapak Ibu ya. Nah, setelah oke, kita salin. Oke, dan langsung akan kita cek di aplikasi core sistemnya. Apakah pengajuan tersebut sudah masuk? Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu, apakah pengajuan anggota atas nama Epri tadi dia sudah masuk ya ke core sistemnya untuk diproses lebih lanjut. Kita masuk ke menu administrasi, pinjaman, pengajuan. Nah, jika kita lihat di sini ada pengajuan atas nama Epri, pinjamannya flat sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini statusnya pengajuan baru. Nah, ini merupakan pengajuan yang tadi saya ajukan melalui aplikasi Saktiling. Ini merupakan formulir permohonan pinjamannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah oke, kita langsung proses nih, proses analisa pembiayaannya. Nah, tinggal isi saja sesuai dengan kebutuhan koperasi. Lebih lengkap tentunya akan lebih bagus Bapak Ibu ya. Kita isi saja informasi. Di sini sudah kami sediakan juga informasi mengenai pekerjaan, kemudian lama bekerja, nama perusahaannya apa, kemudian pengajuan pinjamannya juga bisa kita lihat kembali. Betulkah pengajuannya 1 juta, untuk apa, bisa disesuaikan. Kemudian kita sudah sediakan juga fitur untuk mengatur memasukkan penghasilan si anggota dan pengeluarannya berapa. Tentunya akan langsung otomatis sisa penghasilan per bulannya berapa sebagai acuan pada saat nanti pengasesian produk pinjamannya ini. Kemudian ada data tambahan jika memang anggota tersebut punya pinjaman di koperasi Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di sini. Ya, karena saya sudah lunas semua, sudah tidak ada, atau si anggota tersebut punya pinjaman di lembaga lain nih, bisa juga dilakukan dimasukkan. Kemudian ada jika memang di koperasi Bapak Ibu ada agunan, mewajibkan untuk agunan. Kemudian di sini ada keterangan dari kasir jika memang ada catatan-catatan. Di sini sudah kami sediakan juga analisa pembiayaannya, tinggal disesuaikan keputusannya seperti apa. Setelah sudah oke, sudah lengkap. Nah, ini ada dokumentasi hasil survei. Sudah oke, sudah lengkap, dirasa sudah layak anggota tersebut dicairkan. Kita akan setujui bersama nih Bapak Ibu. Setujui 1 juta rupiah. Ini ada potongan biaya provisi. Tentunya biaya provisi dan administrasi ini pun sudah bisa langsung disetting Bapak Ibu ya. Sudah kita bahas di sesi workshop sebelumnya. Kita simpan. Dan sudah oke. Nah, ini pengajuan disetujui. Sekarang coba kita lihat di aplikasi Saktiling. Apakah statusnya ini sudah berubah Bapak Ibu sekalian? Nah, di pengajuan pinjaman. Nah, jika kita lihat di paling bawah, pengajuan per Sabtu 12 April sebesar 1 juta rupiah, itu status pengajuannya sudah disetujui. Nah, di paling bawah Bapak Ibu ya. Jadi sudah langsung terhubung dengan aplikasi Saktiling ini. Jadi sudah sangat mudah untuk anggota mengetahui apakah pinjamannya ini disetujui, apa sedang diproses atau apapun itu sudah sangat bisa kita lihat. Nah, ini pinjamannya sudah disetujui Bapak Ibu sebesar 1 juta rupiah. Sekarang akan coba kita cairkan agar nantinya si anggota tersebut bisa melakukan pembayaran di aplikasi Saktiling secara langsung. Nah, kita buka terlebih dahulu rekening pinjamannya. Nah, saya rekening pinjaman, pinjaman flat.
Kemudian kita cari terlebih dahulu nomor pengajuannya. Nah, ini pengajuan yang barusan saya cairkan, 1 juta belum dicairkan ya, kita pilih. Nah, kemudian akan coba kita cairkan. Tapi sebelum itu akan coba buka rekening di tanggal mundur Bapak Ibu agar nanti bisa langsung muncul ya si angsurannya. Karena kalau saya buka rekening di tanggal saat ini harus menunggu dulu di bulan selanjutnya agar angsurannya ini muncul. Setelah sudah oke, di sini pun saat pencairan nantinya koperasi bisa ini Bapak Ibu menahan atau memblokir simpanannya jika memang diadakan, atau jika koperasi ingin saya ingin menahan tabungan simpanan sukarelanya nih agar nanti aman ya Bapak Ibu ya, bisa juga tinggal diklik saja simpanan mana yang akan diblokir. Kemudian sudah oke, sudah dirasa oke, kita akan simpan. Nah, setelah itu akan coba kita cairkan dan apakah langsung masuk nih ke keterangan saldo pinjamannya ke rekening ponsel si anggotanya ini. Baik. Nah, nama Epri, kemudian pinjaman. Nah, ini 1 juta rupiah Bapak Ibu ya, selama 10 pekan. Dan pencairannya akan coba kita set di tanggal mundur agar nanti tagihannya itu sudah muncul. Akan coba kita cairkan. Oke, nah kalau dilihat ini angsurannya sudah cair Bapak Ibu ya, pembiayaannya sudah cair. Pencairannya tanggal 20 Maret, ini sengaja saya set tanggal mundur agar nantinya tagihannya muncul Bapak Ibu. Nah, ini cicilan pertama, saldonya itu 1 juta. Sekarang akan coba kita lihat di aplikasi Saktiling. Apakah benar sudah muncul pengajuan saya? Nah, kita bisa lihat di menu rekening. Nah, di paling bawah Bapak Ibu bisa melihat produk pinjaman umum flat sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini merupakan produk pinjaman yang tadi sudah saya ajukan, kemudian sudah diproses oleh pihak koperasi dan sudah dicairkan ke rekening saya. Nah, sekarang akan coba nih Bapak Ibu kita munculkan tagihannya agar si koperasi tersebut melakukan pembayaran si angsurannya ini. Nah, akan kita coba tagihan pinjaman. Kemudian di bulan Maret produknya flat. Nah, jika kita lihat terlebih dahulu, di sini saya belum memiliki tagihan Bapak Ibu ya. Ini masih tagihan akun demo saya kemarin nih, uji coba saya. Ini riwayat sebelumnya, nah ini tagihan, ini uji coba saya. Nanti kalau misalnya sudah saya munculkan tagihan, itu akan muncul di bagian bawah. Sekarang coba kita buatkan tagihan. Oke, nah ini ada tagihan atas nama Epri. Kemudian tinggal dicentang saja dan proses tagihan. Oke, data sudah berhasil diproses. Klik OK, sekarang kita refresh kembali apakah tagihannya muncul. Nah, jika Bapak Ibu lihat, kita refresh kembali ya. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu di bagian paling bawah tagihan yang barusan koperasi muat ya, agar tagihan tersebut muncul di aplikasi Saktiling Anggota. Nah, ini merupakan pinjaman umum flat cicilan pertama yang tadi baru saya ajukan. Kita klik dan kita bayar, tinggal masukkan PIN-nya saja. Nah, ini pembayaran berhasil. Otomatis nanti angsurannya ini sudah terbayarkan, angsuran cicilan pertama. Nanti si anggota bisa unduh bukti bayar atau bisa di skip juga langsung. Nah, nantinya kalau belum ini, Bapak Ibu juga langsung bisa melihat nih mutasinya. Misal saya ingin melihat mutasi pinjaman saya, pinjaman umum flat saya. Nah, nanti akan langsung memunculkan Bapak Ibu. Nah, ini pembayaran cicilan yang barusan saya lakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Atau jika kita lihat apakah betul nih saldo saya sudah terpotong untuk melakukan pembayaran angsuran. Kita lihat. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya, pembayaran angsuran tagihan di bulan April sebesar Rp110.000. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah langsung secara otomatis tercatat transaksinya. Nah, saldo rekening ponsel saya pun sudah langsung terpotong. Seperti itu Bapak Ibu simulasinya. Jadi menggunakan aplikasi Saktiling ini, nantinya anggota, seperti sudah tadi saya demokan, dia bisa mengecek saldo pinjamannya, saldo simpanannya. Nah, di sini pun akan otomatis berkurang karena tadi sudah saya bayarkan angsuran pertamanya. Langsung dari 1 juta menjadi 900.000. Nah,
seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi si anggota tidak perlu repot-repot datang langsung ke kantor koperasi hanya untuk mengecek saldo, hanya untuk membayar simpanan, membayar pinjaman, mengajukan pinjaman, semuanya sudah bisa dilakukan di aplikasi Saktiling ini dan langsung terhubung dengan aplikasi core sistemnya. Jika kita lihat jurnalnya Bapak Ibu ya, terkait pencairan tadi apakah benar langsung terjurnal secara otomatis. Nah, ini sudah langsung masuk Bapak Ibu. Di sini ada angsuran pinjaman umum flat. Ini yang barusan saya bayar ya, menggunakan aplikasi Saktiling nih. Tadi saya bayar menggunakan Saktiling dan langsung otomatis tercatat di aplikasi core system si koperasinya, di jurnalnya. Juga sudah ada rinciannya, 100.000 itu jasanya, pokoknya 10.000-nya itu pembayaran pembayaran jasanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah langsung terjurnal secara otomatis terkait transaksi yang dilakukan oleh anggota. Nah, mungkin seperti itu simulasinya Bapak Ibu sekalian, karena memang di sesi workshop kali ini kita lebih membahas mengenai transaksi anggota, transaksi simpanan dan pinjaman menggunakan aplikasi Saktiling itu seperti apa. Dan tentunya workshop ini akan berlanjut, di workshop selanjutnya membahas tentang poin-poin lain, hal-hal lain, fitur-fitur lain yang bisa dilakukan Saktiling untuk menunjang operasional koperasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari saya sekian, Mbak Diska. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Mbak Diska. Baik, terima kasih Mas Epri yang sudah menjelaskan ya tadi terkait aplikasi Saktiling mulai dari fitur yang paling awal, fitur berbagi, sampai ke tadi bagaimana cara anggota melakukan pembayaran tagihan pinjaman anggotanya ya Mas Epri. Betul. Nah, di sini sudah ada pertanyaan nih Mas Epri dari Mas Riza Batara Koop bertanya, katanya bagaimana sistem penggunaan aplikasi Sakti ini? Apakah membeli aplikasi atau menggunakan layanan saja? Mungkin bisa dijawab ya, Mas Baik, Epri. Mbak Rizka. Jadi Pak Riza dan mungkin ini mewakili ya agar informasi untuk Bapak Ibu koperasi lainnya. Jadi bagaimana sih penggunaan aplikasi digital Sakti ini? Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian, ketika memang koperasi Bapak Ibu tertarik menggunakan aplikasi digital Sakti, akan coba kita bantu prosesnya. Yang pertama nantinya di awal Bapak Ibu akan dikenakan biaya implementasi hanya 1 kali saja. 1 kali selama menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah itu selain dari biaya implementasi juga ada biaya sewa cloud dan server dan biaya sewa aplikasi Saktiling ini. Dan itu dibayarkan per bulan, Pak Riza, seperti itu, Pak. Jadi untuk prosesnya, nah nanti dari biaya implementasi di awal itu sudah termasuk dengan biaya migrasi, kemudian kami setkan semuanya. Jadi nantinya koperasi Bapak Ibu tinggal terima beres saja. Sudah termasuk biaya pelatihan secara online juga atau bisa secara offline juga. Seperti itu, Mbak Diska. Oke, baik. Bagaimana nih Pak Riza? Sudah cukup jelas atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Atau mungkin Pak Riza ingin lebih detail nih, lebih bisa kita diskusi bersama Pak, kita ngobrol santai saja. Nanti Bapak bisa menghubungi kontak kami, kontak bisdev kami, agar nanti kita agendakan sesi khusus membahas terkait bagaimana sih penggunaan aplikasi ini, apakah membeli aplikasi atau menggunakan layanan saja. Nanti akan kita bahas lebih detail Pak, seperti itu. Jadi ini saya hanya gambarannya saja Pak. Nah, mungkin seperti itu ya, Mas Riza. Kemudian ini ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Mungkin dari Koperasi Sangir Mandiri atau dari Koperasi Maju, Maju Lancar Sejahtera. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ada dari Bu Alfiah nih Mbak Diska nih. Ada link YouTube-nya kah? Karena ketinggalan. Ada Bu Alfiah. Ada Bu, nanti kita share ya Bu terkait link YouTube-nya. Nah, ini mungkin tadi masih membahas terkait Saktiling ya, biaya pelatihan atau biaya layanan dan lain sebagainya. Itu untuk harganya. Bapak Ibu sekalian nanti bisa menghubungi kontak dari tim Bisdev ya Mas Epri. Betul, betul. Bisa mungkin dikirim oleh tim kami ya, kontak bisdev kami. Nah, mungkin nanti dari tim Sakti bisa dikirimkan nomor dari tim Bisdevnya di kolom chat Zoom. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi terkait kebutuhan koperasinya seperti apa, kemudian aplikasi yang dibutuhkannya itu apa saja, dan juga terkait harga dari platform Sakti itu nominalnya berapa, itu bisa langsung ditanyakan saja ke tim Bisdev. Betul. Jadi untuk harga sebetulnya aplikasi ini sangat fleksibel Mbak Diska ya.
bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga anggaran yang disediakan oleh koperasi. Karena memang mungkin Bapak Ibu kebetulan sudah masuk di sesi workshop ini, biasanya kita adakan potongan harga, Mbak Rizka ya, diskon khusus, harga khusus ya, karena Bapak Ibu sudah memasuki atau mengikuti sesi workshop kali ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi tuh Mbak Rizka di kolom chat Zoom tuh. Oke, baik. Ini dari Bu Alfiah. Terkait migrasi data ya, Ibu. Untuk terkait migrasi data itu pastinya akan kami bantu. Jadi nanti dari pihak koperasi itu biasanya sebelum pelatihan akan dimintakan data terkait data perkiraan atau COA, kemudian anggota dan produk simpanan pinjaman. Tapi terkait data sebelum pelatihan tersebut nanti bisa dikirimkan secara bertahap. Dan untuk migrasi datanya tentu akan diproses terlebih dahulu sesuai SOP untuk aplikasi Saktinya, dan kemudian nanti akan dibantu untuk migrasi ke sistem. Jadi Sakti ini nanti ketika Bapak Ibu bermitra dengan kami, tentunya kami tidak akan melepas Bapak Ibu begitu saja ya. Jadi Betul. nanti akan kami bantu, akan kami dampingi mulai dari data, kemudian supportnya apabila nanti setelah running ada kendala atau ada hambatan dari segi SDM atau dari segi aplikasinya, itu nanti akan tim kami bantu. Dan juga terkait nanti mungkin setelah ganti periode atau ganti bulan setelah tutup buku akan melakukan import data, itu juga akan kami bantu terkait teknis import datanya. Jadi pokoknya ketika nanti Bapak Ibu bermitra dengan kami, baik dari segi aplikasinya yang sudah bisa mengcover kebutuhan koperasi, tim kami juga siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya Mas Epri. Betul sekali. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, tim support kami selalu standby. Bahkan nanti jika memang tertarik, kita buatkan grup khusus Mbak Diska ya. Untuk koperasi Bapak Ibu khusus, koperasi Bapak Ibu jika ada kendala apapun itu bisa langsung menghubungi di grup tersebut dan tim kami selalu standby setiap hari Bapak Ibu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih Mas Epri dari Mas Riza. Terkait fitur pengelolaan usaha itu seperti apa ya? Misalnya minimarket atau hal lainnya, mungkin Mas Epri apa bisa dibantu jawab? Baik, terkait pertanyaan Pak Rija, membahas tentang fitur pengelolaan usaha seperti apa Bapak ya. Nah, untuk minimarket. Nah, sebetulnya untuk fitur pengelolaan usaha ini akan kita bahas di workshop selanjutnya, tetapi sebagai gambaran, saya akan perlihatkan kepada Pak Riza platform kami bernama Sakti Multi Usaha. Nah, saya gambarkan dulu fitur-fiturnya seperti apa, Pak Riza ya. Apa muncul, Mbak Rizka? Belum Mas Epri. Oh, sebentar. Sudah muncul ya? Oke, sudah muncul ya, Mbak Rizka ya? Sudah Mas Epri. Nah, jadi Pak Riza ini merupakan aplikasi kami bernama Sakti Multi Usaha. Nah, ini untuk aplikasi yang bisa mengakomodir semua jenis usaha dari koperasi, usaha retail, jasa, produksi, dan lain sebagainya. Sebagai gambaran saja Pak Riza, karena memang untuk sesi Sakti Multi Usaha ini akan kita bahas di workshop selanjutnya. Jadi Pak Riza nantinya jangan sampai ketinggalan nih Pak. Kita akan share kembali Pak ya kegiatan workshop kita selanjutnya. Nah, sebagai gambaran di sini di modul Sakti Multi Usaha kita ada e-finance, di mana di e-finance ini nantinya koperasi bisa mengelola persediaan barang dan jasa. Saya masuk terlebih dahulu. Aksesnya sepertinya belum masuk. Salah. Jadi intinya Pak Rija di aplikasi Sakti Multi Usaha ini nantinya khususnya di modul e-finance ini anggota koperasi bisa melakukan pengaturan pada persediaan barang dan jasanya. Kemudian kami sudah sediakan juga fitur laporannya yang tentunya bisa langsung terhubung dengan aplikasi Sakti Online. Kemudian di sini pun sudah kami sediakan fitur e-pos ya, modul e-pos untuk bertransaksi, untuk melakukan pembayaran. Kemudian di sini kami sediakan juga e-kios. Nah, e-kios ini biasanya digunakan di kafe-kafe, Pak Rija ya. Di sini sama seperti pembayaran e-kios, cuma memang di e-kios ini kami sediakan gambar dan juga keterangan harganya. Nah, kemudian di web kios ini nantinya customer bisa bertransaksi, bisa memesan produk dari koperasi hanya melalui website seperti di kafe misalnya ya. Sering ada ya Bapak ya. Jadi si customer itu hanya scan QR,
dan masuk ke websitenya dari si koperasi, nanti bisa melakukan pemesanan barang dan langsung terhubung dengan aplikasi e-kios ini. Ini gambarannya Pak, sudah kami sediakan juga modul-modul untuk gudang ya, pengelolaan gudang, kemudian pengelolaan produksi dari barang mentah sampai barang jadi Pak. Tentunya akan lebih detail dibahas di workshop selanjutnya ya. Gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih dari Pananang Sunardi dari Koperasi Ziebar. Apakah aplikasi ini sudah terintegrasi dengan perolehan masing-masing anggota? Oh ini ini ya, per poin gitu mungkin ya Mbak Diska ya, lebih ke per poin gitu ya. Mungkin bisa dijawab dulu terkait yang terintegrasinya ya, Mas Epri. Oh, baik. Nah, apakah aplikasi Sakti ini sudah terintegrasi dengan perolehan masing-masing anggota? Nah, ya tentunya program kami sudah ya Pak ya, sudah saling terintegrasi dengan anggota koperasi masing-masing anggotanya. Nanti pun koperasi bisa melihat nih Pak, jumlah transaksi yang dilakukan oleh anggota tersebut sudah berapa banyak, sudah nominalnya berapa, kuantitasnya berapa, sudah bisa dilihat menggunakan aplikasi Sakti Online ini, khususnya di aplikasi minimarket tadi ya Pak ya. Jadi sistem kami ini sudah saling terintegrasi satu sama lain, semua transaksi anggota bisa dilihat, semua pokoknya sudah sangat ini Pak Pananang, sudah semua terintegrasi satu sama lain. Baik, mungkin izin menambahkan ya Pak Nanang. Jadi nanti aplikasi dari Sakti itu yang pertama itu ada aplikasi core systemnya yaitu Sakti Online yang nantinya akan menjadi aplikasi utamanya. Jadi nanti aplikasi tersebut akan eh, menopang aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Sakti Link, terus Sakti Multi Usaha dan lain sebagainya. Jadi untuk pihak koperasi yang sebelumnya melakukan jurnal secara manual itu nantinya akan terjurnal secara otomatis apabila menggunakan aplikasi Saktiling. Kemudian terkait perhitungan SHU juga bisa dilakukan secara otomatis ya di Sakti Online-nya gitu terkait BJP dan BJS-nya. Seperti itu. Nah, mungkin ini dari Mbak Rifkah DJ terkait info Sakti Multi Usaha akan dibahas di workshop batch selanjutnya ya Ibu. Jadi dipastikan untuk stay tune terus di kegiatan-kegiatan Sakti. Jangan lupa untuk follow dan mungkin lihat di YouTube Sakti Center ya Mas Epri terkait Oh. agenda-agenda workshop dan BBS dari PTSKK ini. Atau ini Mbak Diska, kalau Mbak Ripkah memang berniat ya ingin informasi lebih detail mengenai Sakti Multi Usaha, Mbak Ripkah juga bisa menghubungi nomor BTP kami yang sudah di-share di kolom chat Zoom Mbak Ripkah ya. Nanti bisa kita agendakan diskusi khusus dengan tim koperasi Mbak Ripkah bisa membahas tentang aplikasi Sakti Online ini dari Sakti Online-nya, kemudian Sakti Link-nya, Sakti Multi Usahanya. Bisa kita adakan agenda sesi khusus. Nanti Mbak Ripkah bisa menghubungi tim kami Mbak Ripka ya di nomor BISDIP yang sudah tim kami share di kolom chat Zoom. Baik, mungkin apabila tidak ada pertanyaan lain, ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu koperasi lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau bisa kita lanjut ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti workshop kali ini dimohon untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan tim kami share melalui kolom chat Zoom. Nah, karena anggota partisipan dari workshop kali ini terus bertambah ya Mas Epri, kita akan melakukan sesi dokumentasi kedua nih Mas Epri. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya karena kami akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kami akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Sini ada Mbak Jo nih belum mengaktifkan kamera, kemudian dari Kembang Buana Sari, Pak Nanang Sunardi dari Koperasi Ziebar, Mas Niko, Kak Trisnawan, mohon untuk mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu sekalian karena kami akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama.
Untuk tim dokumentasi, apakah sudah siap ya? Kita mulai saja. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Baik. Nah, mungkin eh, terkait pembahasan Saktiling dan juga tadi ya pengajuan simpanan pinjaman, kemudian eh, sedikit terkait informasi Sakti Multi Usaha sudah dijelaskan oleh Mas Epri. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Epri dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya ya. Untuk Mas Kiki, apakah sudah siap untuk membahas terkait website coop.id untuk kebutuhan koperasi? Udah siap, Mbak Diska? Baik, mungkin saya persilakan ya kepada Mas Kiki untuk menjelaskan terkait website coop.id. Kepada Mas Kiki, disilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk bisa mensosialisasikan tentang website .coop.id. Sebelumnya saya izin share slide presentasinya terlebih dahulu. Sebenarnya apakah sudah terlihat? Belum, Mas. Masih loading. Nah, ini baru sudah terlihat. Sudah terlihat, Mbak Diska? Sudah, Mas. Sudah. Oke, baik. Sebelumnya mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail mengenai aplikasi Saktiling oleh Mas Efri, di mana mungkin dengan penggunaan aplikasi ini mengarahkan dan mentransformasikan koperasi dari Bapak Ibu sekalian untuk lebih terdigitalisasi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman rasanya kayak kurang lengkap gitu kalau misalkan emang udah punya aplikasi yang segitu detailnya, segitu lengkapnya akan fiturnya gitu kan, memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian, hanya saja belum memiliki website gitu. Nah, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan juga bahwasanya website coop.id ini terintegrasi juga dengan Saktilink karena pada basicnya website.coop.id ini merupakan salah satu produk unit dari PT Sakti, di mana di bawah naungan PT Awan Data Semesta yang notabene merupakan anak perusahaan dari Sakti. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir apakah ini terintegrasi atau tidak dengan Sakti, ataukah misalkan ini dari perusahaan mana nih, kok ini beda nih gitu kan, kok ini mah Awan Data Semesta gitu. Nah, kami tetap terintegrasi karena memang kami di bawah naungan dari PT SKK. Gitu. Nah, mungkin ini merupakan bahasan materinya. Tentu sebelumnya kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu website itu apa, hosting itu apa, dan coop.id itu apa. Pertama, memang kita akan bahas dulu mengenai website. Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Sederhananya gini, Pak, ibarat kata kita tuh punya toko tapi online gitu. Kita punya lapak tapi online gitu kan. Kalau misalkan offline kan kita punya ruko samping jalan yang bisa terlihat oleh calon-calon customer kita. Mungkin kalau misalkan emang untuk koperasi, calon-calon mitra dan anggota koperasi itu sendiri gitu. Nah, website ini merupakan toko online-nya gitu, kalau misalkan secara sederhananya. Di mana di dalamnya memang kalau untuk coop.id sendiri sudah include dengan hosting dan domain. Hosting dan domain itu apa sih? Yaitu layanan yang menyediakan tempat bagi website eh nah, dan menghubungkan nama domain ke server gitu kan. Jadi eh, merupakan tempat bagi website itu sendiri gitu. Nah, terus poin yang ketiga adalah website dan domain koperasi coop.id layanan merupakan layanan yang disediakan untuk mendorong koperasi di Indonesia melakukan transformasi digital dan memberikan quick win bagi koperasi untuk ke tahap digitalisasi berikutnya. Sedikit info juga untuk Bapak Ibu sekalian bahwasanya dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Koperasi, di periode ini memang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan digitalisasi. Nah, mungkin salah satu step langkah awalnya selain dari punya aplikasi ya tentu harus memiliki website gitu. Eh, Terlebih untuk generasi-generasi muda, website itu mungkin jadi satu hal yang penting karena
eh, di generasi saya sendiri gitu kan, yang mungkin masih umur 20 tahunan gitu, 25 tahun, banyak teman-teman saya yang menanyakan entah itu tentang perusahaan UMKM kah atau tentang lembaga keuangan kah gitu. Mereka itu akan jauh lebih percaya kepada sebuah perusahaan ataupun lembaga yang memang sudah memiliki website. Karena untuk bisa melakukan validasi gitu kan. Ini koperasi ini bisa terpercaya nggak sih gitu kan. Kalau misalkan emang calon anggota itu tidak percaya, oh sok silahkan gitu kan. Dicek website kami gitu kan. Website dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan memang sudah memiliki website itu sendiri gitu. Nah, untuk Kop.id sendiri merupakan platform yang memberikan layanan digitasi bagi koperasi dalam bentuk penyediaan paket website, hosting, dan identitas koperasi.kop.id. Jadi di mana Kop.id ini sudah memiliki paket bundling, yang dimana ya tentu dengan adanya paket bundling, pertama pengoperasiannya lebih mudah, terus yang kedua dari harganya pun, dari budgetnya pun lebih lebih murah gitu. Tujuannya apa sih gitu kan dengan adanya website gitu kan? Ya pertama memang agar koperasi itu dapat memiliki website yang menunjang bisnis ataupun koperasi melalui peningkatan exposure koperasi bagi anggota, mitra serta masyarakat pada umumnya. Yang artinya gini Pak, Bu, kalau misalkan emang koperasi Bapak dan Ibu sudah memiliki website, yang akan mengetahui koperasi Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya sebatas ruang lingkupnya itu sebatas regional daerah Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi bahkan mungkin antara regional, nasional, atau bahkan internasional, selagi mereka calon anggota itu mengetahui nama websitenya apa, mereka pasti bakalan tahu informasi detail tentang koperasi dari Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi intinya lebih terekspos gitu, koperasi Bapak Ibu itu lebih terkenal lah gitu kan. Nah, kalau misalkan emang ditanya, penting gak sih website untuk koperasi? Tentu sangat penting, karena dengan website, koperasi Bapak Ibu ini akan menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi. Terus yang kedua, menjalin hubungan dengan anggota. Dan yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan koperasi yang berkelanjutan. Jadi, dengan adanya koperasi ini, dengan adanya website koperasi ini, koperasi Bapak Ibu tidak tertinggal zaman gitu. Karena percaya nggak percaya, suka tidak suka, makin ke sini kan era digitalisasi makin gencar-gencarnya nih. Kita nggak bisa stuck gitu aja, bahwasanya ya udah koperasi mah cukup cukup kayak gini aja udah bisa jalan kok. Enggak. Tapi nanti ke depannya generasi-generasi muda yang mungkin sekarang masih menjadi anak atau bahkan masih menjadi cucu gitu kan, masih kecil lagi kan generasi-generasi milenial ataupun Gen Z gitu kan, nanti akan melakukan regenerasi. Mereka-mereka lah yang akan menjadi generasi apa namanya pengganti dari Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya itu mengembangkan operasi ke depannya. Nah, salah satunya adalah dengan website .kop.id ini gitu. Kita lanjut. Nah, adapun apa namanya manfaatnya itu sendiri, pertama adalah memperluas jangkauan seperti tadi yang saya singgung. Yang akan mengetahui informasi detail tentang koperasi Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya sebatas regional daerah Bapak Ibu saja gitu. Akan tetapi baik itu nasional, mancanegara atau bahkan mungkin internasional lebih luas itu akan mengetahui. Terus yang kedua adalah mudah diakses, di mana menjadi pusat informasi bagi anggota yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga menjadi media promosi karena dengan media website ini banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan promosi yang bisa Bapak sounding di dalam website itu sendiri. Yang keempat adalah membangun kredibilitas ataupun kepercayaan. Ya itu tadi yang memang sempat saya singgung juga. Dengan adanya website, calon anggota ataupun kalau misalkan bahasanya calon nasabah itu akan jauh lebih percaya gitu kan dengan adanya website. Terus yang kelima menjadi media interaksi di mana fitur dari kop.id pun sudah terintegrasi dengan salah satu platform media sosial yaitu WhatsApp. Jadi bisa melakukan interaksi secara intens gitu. Dan yang terakhir untuk manfaatnya sendiri, koperasi Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan domain.kop.id, di mana domain.kop.id ini adalah domain khas untuk koperasi di Indonesia. Jadi kalau misalkan orang di luar sana mengetahui nama website .kop.id, domainnya .kop.id, mereka udah pasti bakal ngeh, oh ini website koperasi nih, gitu kan. Cuman paling nanti nama websitenya aja yang diganti.
sesuai dengan nama koperasi dari Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini untuk untuk kenapa sih kayak harus milih kop.id? Yang pertama memang tadi paket bundling website di mana lebih murah dan lebih mudah juga dioperasikan. Terus yang kedua, dashboard pengelolaan itu mudah di mana tidak ada kualifikasi khusus, apa namanya itu, kemampuan khusus. Tidak ada kemampuan khusus bagi em, teman-teman koperasi untuk bisa mengoperasikannya. Terus dan kayak fitur juga gitu kan, di mana fiturnya itu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari koperasi Bapak Ibu. Dan untuk fiturnya sendiri, setiap hari, setiap bulan, kita selalu melakukan upgrade. Kita selalu meminta feedback dari klien-klien Kop.id, apakah ada yang harus di-upgrade, apakah ada fitur yang harus ditambahkan, gitu kan. Jadi semakin hari, semakin ke depannya gitu, untuk fitur dari Kop.id pun dari websitenya akan jauh lebih berkembang. Nah, adapun langkah-langkahnya untuk bisa aktif dari apa namanya website Kop.id ini hanya dengan 4 step. Yang pertama adalah daftar akun, terus yang kedua adalah aktivasi akun, yang ketiga itu pilih dan edit tema, di mana kita punya 6 tema, nanti bisa saya sounding. Terus yang keempat itu bikin konten. Nah, untuk bikin kontennya pun nanti bisa kami pandu. Nah, akan tetapi untuk bisa melakukan daftar akun ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website .kop.id atau menghubungi kontak WhatsApp di 085176926870. Nah, ini nanti kalau misalkan memang Bapak Ibu sekalian ingin mendaftarkan koperasinya ke website .kop.id, nanti Bapak masuk ke website get.kop.id, nanti keluar tampilan seperti ini, klik daftar segera dan melakukan isian eh, poin-poin di sini. Nah, dari sini nanti langsung bisa masuk ke kontak kami dan akan kami langsung follow up. Nah, ini adalah panduan CMS-nya untuk mengisi konten-kontennya, dimanapun kalau misalkan emang Bapak Ibu melakukan daftar website.kop.id, akan ada beberapa pelatihan khusus yang lebih intens untuk bisa mengajarkan Bapak Ibu sekalian mengisi konten-konten di website.kop.id. Nah, ini 6 pilihan template-nya. Ini adalah template yang lama, yang sudah banyak koperasi gunakan, akan tetapi sudah di-upgrade juga ke template yang baru. Kita ada 6, ada warna ini orange, ini green, ini red, sorry, ini orange, ini blue, green, purple, sama yellow. Nah, untuk template ini sendiri pun disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, perihal harga nih, gitu kan. Untuk harganya sendiri berapa sih, gitu kan? Untuk bisa join ataupun bisa mendaftarkan website website.co.id. Jadi kita ada 2 pilihan paket. Yang pertama itu paket basic di 850.000 per tahun atau kurang lebih sekitar 70 ribuan per bulannya. Terus ada paket premium dengan harga 1 juta untuk per 1 tahun, atau kalau misalkan emang dikonversi dalam 1 bulannya itu kisaran 83-84 ribuan, cukup murah gitu kan, mungkin amat sangat murah gitu. Terlebih eh, poin-poin yang akan Bapak Ibu dapatkan dengan paket basic dan paket premium seperti yang tertera di gambar. Cuman yang membedakan antara basic dan premium dari landing page-nya, kalau untuk yang basic itu hanya mendapatkan 1 halaman landing page, kalau untuk yang premium mendapatkan website multi halaman. Selain dari itu, untuk yang pakai premium, Bapak Ibu akan include mendapatkan email .kop.id dan meta on page SEO-nya. Gitu. Nah, ini adalah mungkin salah satu contoh sampel aja 3 koperasi yang sudah menggunakan website .kop.id. Untuk yang KMP Aset Digital Nusantara ini sudah menggunakan template yang baru,
Cuma Mandiri juga sudah menggunakan template yang baru dan untuk yang KSP Credit Union harapan kita masih menggunakan template yang lama. Akan tetapi sudah lebih dari 150 koperasi yang sudah bermitra dengan kop.id. Nah, mungkin ini kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi jika memang berminat untuk mendaftarkan koperasinya ke website .kop.id. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai mungkin nanti Bapak Ibu ingin menanya lebih lanjut secara waktu bisa kontak berikut Kak dari saya. Oke, baik Mas Kiki. Terima kasih Mas Kiki yang sudah menjelaskan terkait website Co-op ID ya Mas Kiki. Nah, bagi Bapak Iya, Ibu yang memiliki pertanyaan dapat langsung disampaikan ya karena masih memiliki waktu nih Mas Kiki sampai pukul 12. Jadi bagi oke. Bapak Ibu yang masih kebingungan mungkin terkait Hmm. website atau mungkin ingin konsultasi ya terkait kebutuhan koperasinya apakah di website ini bisa atau tidak itu disilahkan ya Bapak Ibu sekalian. Bisa langsung open mic aja atau melalui kolom chat Zoom. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, ini saya izin untuk mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di acara workshop batch 7 kali ini, mohon untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Dan juga apabila Bapak Ibu ingin bergabung ke grup WhatsApp dari workshop, jadi nanti akan di-share terkait materi workshopnya, kemudian jadwal workshop terbaru, itu akan kami share melalui grup WhatsApp-nya akan tim kami share terkait link absensi dan juga link grup WhatsApp-nya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir acara workshop Sakti.Center Batch 7 pada pagi hari ini. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian dimohon untuk bergabung ke grup WhatsApp workshop karena nantinya kami akan share terkait materi workshop dan juga agenda workshop selanjutnya atau batch selanjutnya. Oke, Mas Kiki, ini ada pertanyaan dari Kak Ripka terkait koperasi yang baru akan merintis, apakah bisa dibimbing? Oke. Mengenai bimbingan gitu ya Kak. Mengenai bimbingan untuk koperasi-koperasi yang baru merintis nih gitu kan. Mungkin untuk keanggotaannya sendiri masih belum banyak juga apakah bisa dibimbing atau dipandu. Kami siap 24/7 untuk bisa apa namanya membimbing, memandu bagaimana caranya mengoptimalkan, bagaimana cara mengisi konten website untuk koperasi-koperasi Bapak Ibu agar bisa lebih optimal. Nah, mungkin sebetulnya dengan aktivasi ataupun mendaftarkan koperasi Bapak Ibu di website .kop.id, terlebih itu diperuntukkan dengan apa untuk koperasi yang masih baru merintis, sebetulnya efektif banget. Karena apa? Karena untuk bisa mesonding kepada calon-calon anggota koperasi Bapak itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalkan emang pertanyaannya apakah dapat dibimbing ataupun dipandu, kami siap, pasti bakalan siap untuk bisa memandu koperasi Bapak Ibu agar dapat bisa dioptimalkan lebih baik lagi seperti itu. Baik, bagaimana nih Kak Ripka, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu Kak Ripka nih, Mas Kiki ada pertanyaan dari Mas Tulus terkait website premium itu apa saja yang akan didapatkan dan juga untuk aktivasinya itu berapa lama? Oke, mungkin saya izin share kembali untuk
poin-poin yang akan Bapak Ibu dapatkan kalau misalkan eh, Bapak Bapak mendaftarkan di paket premium. Nah, berikut yang memang poin-poin yang include dengan paket premium. Yang pertama adalah website multi halaman. Terus yang kedua adalah gratis subdomain, tentunya .co.id adalah domain khas dari koperasi di Indonesia. Terus dashboard pengelolaan kontennya. Nah, nanti mungkin panduannya untuk bisa mengisi konten, kita akan fokus di dashboard pengelolaan kontennya, di mana ada tim support dan dari tim infrastruktur kami, gitu kan, tim infra kami, sorry, untuk bisa memandu pengisian konten CMS-nya. Nah, selain dari itu, mendapatkan kuota disk 750 MB, gratis fitur SSL, terus websitenya pun responsif, tidak perlu sewa hosting lagi di tempat lain, karena memang udah pakai include paket bundling. Terus terintegrasi dengan WhatsApp link, integrasi dengan sosial media link, dan tentu yang tadi saya sebutkan mendapatkan email .co.id dan Meta on Page SEO ataupun Search Engine Optimization. Itu Kak. Dan terus tadi pertanyaan yang kedua tuh mengenai apa selain dari itu tuh Kak? Terkait aktivasinya itu Ya, berapa lama, Mas? aktivasinya berapa lama? Kalau ditanya lama, saya bisa pastikan kalau misalkan mungkin tidak ada hari libur, 1 hari sampai dengan 3 hari paling lama itu sudah bisa teraktivasi. Oke, jadi untuk paket premium ini nantinya akan dijelaskan kembali mungkin ya Mas, nanti akan di-share materinya di Ya, grup WA workshop ya terkait tentu. materi dari slide-nya. Ya, Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, jadi nanti apabila bermitra dengan ADS terkait website ini juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait pendampingan atau bimbingannya ya Bapak Ibu. Jadi baik dari pihak Sakti atau pihak ADS itu sama-sama memiliki tim support yang akan membantu Bapak Ibu sekalian sampai tuntas ya, Mas Kiki. Jadi nanti ya, terkait pra persiapannya itu dibantu juga, kemudian teknis pelaksanaannya juga dibantu. Bahkan apabila nanti di kemudian hari Bapak dan Ibu sekalian memiliki kendala, itu Bapak Ibu bisa menghubungi baik dari support ADS untuk terkait websitenya atau mungkin support dari pihak Sakti terkait platform aplikasi digitalnya ya Mas Kiki. ya betul, Mbak. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lanjutan dari dari Karika terkait langkahnya itu apakah web dulu yang perlu diurus atau izin terlebih dahulu atau bahkan bisa beriringan? Sebetulnya bisa beriringan ya, Mbak. Terlebih memang untuk mengurus atau melakukan aktivasi web itu tidak begitu rumit gitu kan dan tidak membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Jadi sebetulnya bisa beriringan. Jadi pun kalau misalkan emang Bapak Ibu sekalian ingin melakukan urus izin dulu kah ataukah mau web dulu kah, itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi kalau misalkan memang saran dari saya memang akan jauh lebih efektif dan lebih eh apa namanya itu optimal kalau misalkan mengurus izin terlebih dahulu gitu. Jadi ketika emang nanti mensonding informasi-informasi detail mengenai koperasi Bapak di website itu lebih enak gitu. Tidak ada lagi yang memang harus diragukan mengenai izin dari koperasi Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ini masih dari Kak Rifka nih, Mas Hmm. Kiki. Terkait paket lengkapnya itu semua di nominal berapa? Apakah perlu diskusi mungkin ya, Mas Kiki ini perlu dijadwalkan presentasi nih sepertinya dari Ya, Kak Rifka. ya. Ya, mungkin kalau misalkan untuk sementara yang bisa saya infokan, kalau yang paket lengkapnya ada di paket premium di harga 1 juta dalam periode 1 tahun masa aktifnya. Tapi kalau misalkan memang nanti pengen ada ya diskonnya kah atau seperti apanya, betul kata Mbak Diska barusan, kita obrolkan lebih lanjut gitu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya nih dari koperasi yang lain tadi ada kita cek dulu ya. Di sini ada Koperasi Sangir Mandiri Solsel. Ini apakah ada pertanyaan terkait website? Kemudian dari KSP Sumberjo, ada dari Koperasi Zebar, Startup Borneo.
Terus ada dari Kembang Buana Sari nih, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait website ya? Karena digitalisasi ini pasti perlu banyak sekali ya Mas Kiki, tools dan persiapannya gitu. Betul, betul, Mbak. Dan sebenarnya udah bukan lagi saatnya di mana pengurus koperasi menganggap perihal digitalisasi ini adalah hal yang bisa dikesampingkan gitu. Karena ya dengan adanya perkembangan AI gitu kan, seperti ChatGPT gitu kan, ya kita harus bisa mengimbangi itu. Nah, solusi dari kami sebetulnya adalah memberikan isian konten, terus fitur-fitur, tools-tools yang memang lebih mudah untuk operasikan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, saya kan punya keterbatasan nih mengenai teknologi, saya kan gaptek gitu kan, bisa nggak nih buat kayak ngelolanya? Saya bisa pastikan semuanya bisa dipandu dan bisa dilakukan dengan baik. Kami berikan kemudahan. Baik, mungkin ini juga sebagai daya tarik dari koperasi ya, Mas Kiki, karena kan masih banyak nih generasi-generasi muda yang menganggap bahwa koperasi ini diperuntukkannya untuk karyawan saja atau Oke. mungkin untuk usia-usia yang lebih lanjut. Nah, mungkin ketika nanti koperasi Bapak Ibu bermitra dengan tim Sakti atau tim ADS terkait digitalisasinya, ini bisa menjadi daya tarik tersendiri ya untuk masyarakat yang lebih umum gitu, untuk Betul. audiens dari koperasinya supaya bisa lebih seluruh generasi itu masuk gitu ya Mas Kiki. Heeh, betul. Mungkin kayak untuk koperasi banyak nih koperasi yang sudah memiliki akun sosial media seperti Instagram, Facebook itu udah banyak. Tapi belum banyak koperasi yang memiliki website dan itu akan menjadi value proposition gitu, menjadi nilai tambah dari koperasi itu sendiri. Gitu. Baik nih, jadi Bapak Ibu apabila tertarik terkait website, kemudian tadi yang sudah dijelaskan Mas Epri, aplikasi Sakti, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung nomor-nomor yang nanti akan tim kami share ya melalui kolom chat Zoom, dan juga bisa Bapak Ibu meminta nomornya melalui grup WhatsApp workshop yang tim kami sudah share link grupnya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di grup tersebut dan menanyakan perihal kontak person, kemudian produknya, materi workshop, dan juga episode workshop di kemudian hari atau di minggu depan itu apakah ada atau membahas terkait apa, itu bisa ditanyakan saja nanti di grup tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin dari Mas Kiki, apakah ada yang ingin ditambahkan sambil menunggu rekan-rekan dari koperasi untuk bertanya mungkin ya? Ya, mungkin kalau terakhir closing statement dari saya ya Mbak ya. Eh, saya berharap juga saya merupakan salah satu generasi milenial juga ini, gitu kan masih jadi generasi milenial. Terkadang kita harus bisa mematahkan stigma orang bahwasanya koperasi itu hanya diperuntukkan untuk generasi-generasi tua sebelumnya, atau mungkin tadi betul kata Mbak Diska, koperasi hanya diperuntukkan untuk karyawan saja, Kak. Mari kita sama-sama mematahkan stigma itu dengan cara kita ikut serta dalam perkembangan teknologi, salah satunya dengan cara aktif menggunakan aplikasi Saktiling gitu kan, dan memiliki website juga gitu kan .co.id, karena lambat laun regenerasi kepengurusan, regenerasi keanggotaan itu akan terjadi juga. Jadi yang akan mengisi di dunia perkoperasian itu adalah anak-anak muda nantinya. Gitu. Kita harus persiapkan itu. Oh, baik, Mas Kiki. Terima kasih banyak sudah menjelaskan terkait website co-op.id secara lengkap ya Mas Kiki. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau informasi lebih lanjut atau bahkan ingin langsung dijadwalkan langsung nih presentasi terkait website co-op.id, bisa langsung menghubungi Mas Kiki ya di tim ADS atau nomor yang tertera nanti di chat Zoom akan dikirimkan oleh tim kami. Pak Mas Kiki, terima kasih banyak. Untuk tadi juga Mas Epri, saya ucapkan terima kasih sudah menjadi pembicara dari kegiatan workshop Sakti Center Batch 7 kali ini. Nah, mungkin sebelum saya tutup nih, saya izin menjawab terkait pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Ripka terkait aplikasi dan web itu totalnya jadi berapa? Mungkin nanti Kak Ripka bisa langsung menghubungi kontak person dari tim business development kami, baik tim business development Sakti dan juga tim business development ADS untuk informasi lebih lanjut terkait harga dan juga kebutuhan koperasinya mungkin bisa disampaikan di sana ya Kak. Jadi untuk aplikasi Sakti ini nantinya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dari koperasi itu sendiri. Nah, mungkin saya ingatkan kembali juga nih kepada Bapak Ibu sekalian untuk
tidak lupa mengisi daftar hadir dari kegiatan workshop Sakti.Center batch 7 kali ini. Luar biasa sekali ya, ternyata antusias dari Bapak Ibu sekalian, sangat aktif bertanya, dan juga tadi banyak juga dari Bapak Ibu sekalian yang ikut open kamera untuk sesi foto dokumentasi bersama. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta atau hadir di kegiatan workshop Sakti.Center batch 7 kali ini diharapkan untuk mengisi daftar hadir, karena daftar hadir tersebut akan diperuntukkan untuk sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu nanti ingin klaim promo peserta workshop, juga Bapak Ibu bisa menggunakan sertifikat tersebut ya Bapak Ibu, karena di sini juga kami menyediakan promo dan tawaran menarik lainnya khusus untuk peserta dari workshop Sakti.Center kali ini. Nah, mungkin karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12, Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup WhatsApp kami ya, WhatsApp workshop, untuk mendapatkan informasi dan kegiatan lainnya dari tim Sakti atau tim ADS mungkin di kemudian hari. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir, karena daftar hadir tersebut diperuntukkan sebagai sertifikat dari kehadiran workshop Sakti.Center batch 7 kali ini. Dan juga untuk segera bergabung di grup WhatsApp Sakti.Center yang akan tim kami share melalui kolom chat Zoom. Baik, karena waktu sudah hampir habis ya Bapak Ibu, izinkan saya, Diska Surya Pramesti selaku pemandu acara, untuk menutup kegiatan workshop Sakti.Center batch 7 kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan juga terima kasih kepada Mas Epri dan Mas Kiki sebagai narasumber atau pembicara dari kegiatan workshop Sakti.Center kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, saat ini Sakti sedang bekerja sama dengan Telkomsel untuk mendapatkan program atau promo menarik terkait kuota 7 GB yang dapat dibeli melalui aplikasi Saktilink dengan harga Rp20.000. Jadi Bapak Ibu di sini bisa mendapatkan promo kuota Bayu 7 GB dengan harga Rp20.000 hanya melalui aplikasi Saktilink. Saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan terkait aplikasi Saktilink atau mungkin terkait promo dan kegiatan Sakti, Bapak Ibu dapat mengunjungi media sosial dari Sakti. Kemudian saat ini juga Sakti sedang bekerja sama dengan Bank Ina Digital atau Bina Digital. Bapak Ibu apabila mendukung transformasi digital koperasi dengan menjadi nasabah Bina Digital X Saktilink, Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran menarik terkait saldo rekening Bina Digitalnya ya Bapak Ibu, yang nanti akan diberikan melalui aplikasi Saktilink. Kami juga memiliki promo menarik terkait buku koperasi. Jadi Bapak Ibu sekalian apabila masih kebingungan terkait bagaimana koperasi di dalam hukum Indonesia, kami menawarkan buku koperasi dalam perspektif hukum Indonesia dengan harga eksklusif dan juga harga yang dalam waktu terbatas ya Bapak Ibu. Jadi segera untuk diklaim terkait promo ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga Mas Epri dan Mas Kiki yang sudah menjadi narasumber dari kegiatan workshop Sakti.Center batch 7 kali ini. Saya Diska Surya Pramesti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.